to say hello, ada om yang lain lagi namanya Budi Isman ya. You should know him. Ini ini begawan semua, ini mengerikan sekali ya. Ada Pak Budi, ada Pak Willy. Aku pingsan dan meleleh dulu sebentar ya, maaf. Gue pulang aja nih kalau kayak gini ya, deg-degan jadinya ya. So, without further ado, Pak Willy, how do we stay relevant as individual and as corporation? That's ini ya, very difficult questions yet questions yang selalu menjadi pertanyaan bagi semua orang, karena relevance itu is keywords gitu ya. If we want to be not only surviving tapi thriving, relevant itu akan menjadi kunci gitu kan ya. I don't know, I think you were the one who ini yang membuat kaos dinosaurus itu punah karena tidak naik sepeda katanya gitu kan ya. Jadi katanya dinosaurus juga mesti belajar relevan juga. So despite my old age, so I stopped. Saya itu udah berhenti bilang kalau induction anak-anak muda ke kantor, itu udah mulai berhenti saying how many years I've been with this company gitu ya. Karena ketika gue in the company for 10 years, and then I was in front of the young ones. I've been in the company for 10 years, and everyone was like, "Oh, that's very good company." And then 15 years, oh my God, I don't want to stay that long. And the questions itu, how do you relevant, tapi juga, and perhaps the leading questions, why do I stay in the same company? Not to be answered perhaps ya. Tapi relevant itu adalah key questions sih katanya. I think it's bermula dari ada satu consistency of ini gue rasa sih what I feel consistency of view in which I observe, yaitu connecting kepada sesuatu hal yang lebih long lasting, connecting kepada sesuatu hal yang lebih purposeful gitu sih coach, yaitu tidak sesuatu hal kepada yang quick fix. So that's one thing. Artinya apa? Purpose is something which sits very close to me gitu ya. Jadi I think kalau sudah punya purpose, relevance itu akan datang dengan sendirinya, karena purpose itu is something yang jauh, visionary, dan akan long lasting. I think. Nah, long lasting itulah yang akan membuat kita relevant. Relevan dengan semua hal, dengan millennials, dengan kelompok tertentu, dengan golongan tertentu, dengan situasi tertentu, we need to remain relevant. Nah, tentu relevance ini banyak hal, banyak trik yang company ini, how can you remain relevant kan ya? There's a thing called learning agilities. There's a lot of things which we call, flexible in our leadership styles. But I think kalau gue lihat berkali-kali dan melihat reflect to myself, itu karena I stay to something of a belief yang close to me. Dan itulah yang make me remains relevant, karena everything else itu kadang-kadang menjadi irrelevant kalau kita know what we want to achieve in life. Kan kata Coach Rene, if you remember, mungkin you have the same view juga. Dua masa di mana kita masa paling penting dalam hidup kita. Satu, kita tahu kita kapan dilahirkan, ya. And yang kedua, kita tahu kenapa kita dilahirkan. Now that's the second question yang orang jarang bertanya. And I'm not surprised kalau kebanyakan dari kita never got to answer that second questions sampai kita terlalu terlambat atau bahkan meninggal. Why am I here? Why was I born? Gitu kan? For what purpose? Nah, purpose itulah yang I think keep me sane, keep me focused, keep me relevant, takes me away dari stress, karena that's a greater thing than just kekinian, than just hari ini. There's a bigger purpose which I want to achieve. Itu sih coach yang bisa saya share quickly. Thank you so much. Menarik tadi Chief Willy bilang belief itu artinya the way I see it bisa jadi bentuk keimanan gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang nggak cuma yang tampak aja, tapi yang ada juga elemen yang nggak tampak gitu. Ya.
care to share what's your belief system dan gimana ngadopsi itu menjadi belief systemnya Chief Willy gitu. With all due respect, saya kasih background sedikit ya. I mean you were working for an MNC yang very multicultural, multi-religion, tapi saya juga melihat Chief Willy sangat taat dalam menjalankan agama ya sebagai Muslim dan Alhamdulillah berkiprah didoakan juga. oleh Kelihatan Habib. salehnya kelihatan banget kok, Masya Allah ya. 11-12 sama Wing lah ya, 13 sama Pak Isman gitu. Jadi pengen tahu aja gitu, how do you, ini kayaknya kan yang berbeda gitu, tapi how do you find the fine line, nyambungnya itu sendiri gimana gitu? I believe bahwa yang namanya mission, visions atau sesuatu hal yang lebih besar itu nggak semua orang akan tahu automatically, unfortunately. Unfortunately, yang namanya mission in life, yang namanya purpose, yang namanya directions in life itu tidak akan datang begitu saja, kecuali yang mendapat hidayah yang luar biasa, and then you hold into it, gitu kan ya. Yang namanya hidayah itu selected people will get hidayah dan embrace that one, but the rest maybe has to be learned, has to be taught gitu, Chief. Nah, myself, gue sendiri itu sebetulnya it comes after years of soul searching, finding, training, personal development. Dan yang namanya dulu tuh myself namanya ya mission statement, vision dan lain-lain. Nah, purpose itu tiap tahun berganti, tiap 3 tahun berganti. And then I somehow stick to the last one for the last 3 years. Itu semua diajarkan. Someone told me read this book, told me go to this course, follow this person. Jadi memang untuk gue sendiri, I have to be honest with you, bahwa the process of me having something which is a greater cause itu tidak datang dengan sendirinya, tidak datang tiba-tiba dan tidak cepat, tetapi merupakan proses yang lama gitu. I first entered this company long time ago dan gue pertama kali ikut course mungkin tahun 97 ketika first di-introduce, what's your purpose in life? And I said, why do I need to have a purpose in life? Karena there's greater thing that you want to achieve rather than just money, harta tahta sepeda aja kan. Tapi there's a greater things that we want to achieve in life. Now my purpose itu the last one sticks a bit longer, coach, a bit longer karena mungkin sudah so many iterations. So I'll share you what my purpose is. Please do, silakan. Part of it hinge from the great belief of course religion, tetapi juga society, environment, and making good for others. Jadi for those who knows me a bit, gue itu sukanya olahraga, lari in particular. Jadi my purpose itu gue personifikasikan ke dalam bentuk lari gitu ya. Karena I want kalau orang dengar, oh itu lo banget memang gitu ya. Jadi my life purpose tuh I write it down to be to inspire in everyone's, changing lives in every turn, leaving a legacy at the finish line. Artinya apa? To inspire in everyone's. Everything which I do itu harus bisa membawa inspirasi kepada orang lain untuk terus berbuat kebaikan, to improve themselves, sehingga itu memberikan inspirasi bagi semua to do better every day. So everything what I do hopefully will inspire others selain menginspire myself. And then changing lives in every turn. Apakah dalam setiap kehidupan gue saat ini, be it in career, in social activities, sebagai anggota masyarakat, di lembaga peribadatan, do I do that and make the other lives itu be better gitu? Ya, jadi second one is changing lives in every turns. Kalau lari itu kan belok-belok. Am I changing lives in every things which I do every day?
the lives of other into better ones. So that's the second. The last is leaving a legacy at the finish line. Artinya, I want to be known. I want to be remembered as someone. Kalau udah lama, udah nggak ada gitu ya, you will know lots of good people kan ya. Wow, itu tuh, Coach Rene did this some 150 years ago. You know, this someone yang ya ganteng sedikit, pinternya banyak. He did it 150 years ago, and look the impact to people. That's the legacy that I want to leave behind gitu kan ya. So those are the three things. Yang di tengah in particular itu changing lives in every turn, juga a reflection to myself. Apakah tiap tahun, tiap hari I'm trying to get better. I'm just taking small example, Chief. Pandemi, situasi pandemi ini ya, pandemi ini. Minggu pertama bersungut-sungut karena up until now kami di Unilever itu masih work from home. Kita nggak membuka office. We were the among the first companies yang pertama work from home, dan maybe and most probably will be the last one to come back to workplace karena kita mempunyai very strict protocol gitu. Unless we really feel the safety of people is guaranteed, we will only be returned by then. Wow. Nah, kami masih di rumah. First week, bosen, sakit punggung gue kambuh, gue pinjam kursi ke kantor. Jadi gue kursi yang gue duduk bagus ini, pinjam di kantor nih, karena kantor dengan manis boleh meminjamkan. And then when I announce, segue aja. When I announce, hey employee, kalian boleh meminjam kursi. Oh my God, the kind of response of people in Instagram. Wow, Pak Willy, terima kasih banget. That's the best news I've heard in months. Oh my God, what have I done? So, something very small which we did, it can really make impact to others yang kita nggak tahu gitu. Nah, changing life in every turns back to pandemic ini bukan soal kursi aja, tetapi a lot of hikmah gitu kalau yang gue pelajari. For the first time, Chief, maybe happened to your family as well. For the first time in my life, buka puasa di rumah 30 hari. Wow. Unless lo golongan Islam tertentu yang Ramadannya 28 hari ya, 28 hari berarti. Buka puasa bersama keluarga 30 hari di rumah. Full. Sholat tarawih bersama keluarga berjamaah terus-menerus. Masya Allah. Indah banget ya. Membaca Quran anak-anak yang tadinya tidur. Jadi, oh my God, this pandemic itu brings something yang never thought. It brings a lot of goodness gitu and me and then actually these small things is appreciating. So changing lives in every turn would mean that not only changing the others but also appreciating apa yang kita rasakan sehari-hari ini sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi sih, Chief. I'm just rambling incoherently, I suppose. No. I mean, hati saya sudah saya senang mendengarnya di satu sisi, tapi di sisi lain sudah penuh sekali dengan iri dan dengki kepada Pak Willy ya. Karena it seems to me that you're running what everybody think as a perfect life gitu ya. Kalau ada namanya kita sebut anak muda namanya Rizal ya. Kalau bicara di kursi yang enak itu dia kayak kursinya enak banget, tapi kan itu cuman background doang gitu ya. Ini ada di sini namanya si Rizal gitu ya. So Pak Willy, is your life perfect? That perfect gitu. Maksudnya ngelihat dari jenjang karirnya, you're always like making a stages gitu ya. Dan kayak the way you tell the story gitu kayak rata-rata muke-muke tadi ngelihat mukanya Tara gitu, ngelihat mukanya Fahmi, ngelihat mukanya kawan-kawan yang ada di sini itu semua gini. Ayo lo pengen banget kayak begitu, tapi gimana caranya? Gitu ya. How can we have your life? Kan akhirnya jadi impulsnya seperti itu. So I want to humanize you if possible. What's so not perfect about your life gitu? Please do share so that we feel you're not a Superman. What's not perfect about my life? I think yeah, that's a funny questions and also difficult questions because kalau gue harus menjawab, I don't expect more from my life, and actually it has been my key principles gitu ya. Always grateful untuk saya apa adanya sejak zaman dulu kala gitu ya. Gue itu masuk kuliah ke jurusan yang gampang masuknya, gampang keluarnya.
kuliahnya titip tanda tangan pun jadi. Masuk ke perusahaan yang bagus, yang baik, juga nggak ngoyo-ngoyo amat bekerja keras gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu. Kayaknya mungkin karena grateful gitu kali ya. Grateful atas semua yang ada. And everything else will come into place gitu kali. So I don't have a secret yang what's the not perfect about my life? The not perfect about my life is because everything else seems fall into place gitu kali ya. You need to accept the fact yang ngomong ini orang yang penuh dengki gitu. Jadi memang I just want to make sure, I mean, wow gitu. Dan ceritanya Pak Willy tadi is mind blowing. I mean, the understanding bahwa it seems that you have made proper planning, udah bikin rencana-rencana yang baik gitu. Dan banyak anak-anak muda di sini walaupun beberapa, bukan salah satunya Om Budi gitu ya, dia muda selalu dalam hati gitu. Tapi my biggest question to you adalah, ini kan kita hidup di yang serba everything is like seems so fast, seems so uncertain. Doa aja kadang-kadang kita udah kayak pesen GoFood sama Allah gitu ya. Kan gue udah minta doa, ya Allah kok nggak dikasih-kasih sih. Terus dislike gitu. Kenapa? Karena nggak dikabul-kabulin gitu. Sementara now I'm seeing ada satu orang yang sukses banget jadi salah satu bos di perusahaan multinasional. He got everything gitu. Nah, how to be grateful di dalam situasi yang sulit buat untuk bisa grateful gitu. Yeah, I think again, why are you always throwing me difficult questions? Yeah, you should have told me about this. Yeah, I think my upbringing. I have to be honest that my dad was and is my hero. Kalau gue ditanya itu siapa? Tell me about your dad. Pak Sailan. Yeah, my dad was the orang yang paling maju pada masa-masanya selalu gitu ya. Jadi in 1963, can you imagine this? In 1963 beliau itu mahasiswa pelajar SMA 1 Bandung. Dia daftar ke exchange program namanya American Field Service untuk menjadi exchange student ke US for 1 year tanpa memberitahu ibunya. Only 2 weeks before he went, he told his mom dan membikinkan jas. Jadi tahun 63 anak SMA dari Bandung, dia sudah ke Amerika selama setahun. Tanpa izin orang tuanya? Ya, akhirnya eventually izin orang tuanya dengan 2 minggu setelah itu ya. So, he returned itu, jadi tahun 63 dia itu sudah cas-cus bahasa Inggris gitu. Tapi one thing, dan selalu berpendidikan, dia jurnalis, he's a journalist, berpendidikan jurnalis di Jerman, kemana-mana, traveling all around the world sebagai jurnalis. Tapi satu hal yang selalu diajarkan oleh beliau, ayah saya itu adalah 1, humility, 2, gratefulness, yang ketiga, jangan lupa berpegangan kepada yang namanya agama. Masya Allah. Dan beliau yang mengajarkan membuka jendela-jendela dunia gitu ya, mengenalkan kepada tokoh-tokoh besar, Pak Taufik Ismail, karena dari EFS itu juga diperkenalkan when I was still SMP. Beliau ketua DKM memanggil Pak Taufik ke Bandung dan saya ikut menjemput, diperkenalkan dan dari contoh sih, I think my dad gave me a lot of lessons in life yang berbentuknya contoh. Nggak pernah, gue udah hampir setengah abad ya, nggak pernah sekalipun gue itu dimarahi oleh ayah. Nggak pernah. Tapi gue tahu kalau dia lagi marah gitu kan ya. Jadi contoh, bagaimana mencontoh. Dan dia mencontohkan a lot of contoh dari, maaf kalau saya menyinggung tokoh yang kemudian saya, jadi kalau ditanya itu siapa tokoh yang kamu kagumi, selalu 2. Di Muhammad, peace be upon him, Nabi Muhammad, Rasulullah, dan kedua Nelson Mandela. Kenapa Nabi Muhammad? Karena melalui ayah saya lah diperkenalkan karakter, value, nilai-nilai yang itu dia bukan ajarkan melalui dogma, diharuskan membaca Quran dan lain-lain, tapi melalui perilaku beliau. Jadi
Jadi perilaku itulah yang mungkin mengajarkan. That's how I always believe bahwa, I like the new minister dengan kampus merdekanya beliau dan fokus kepada karakter. Karena I think that's what this country is lacking. Focus on character. So my dad has been showing bahwa edukasi penting, gelar penting, tetapi yang paling penting is about karakter, dan itu yang what he taught me. I don't think I answer your questions, but I think you forget your questions anyway, so that's good. No, but that's a beautiful story. Tadi kalau boleh tahu, boleh disebut nama ayah Pak Chief Willy supaya kita bisa doakan sama-sama, Masya Allah. Alhamdulillah, nama ayah saya Ahmad Sailan, beliau 78 tahun, baru dioperasi jantung 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah selesai berhasil. Mohon doa atas diberikan usia yang barokah buat beliau. Insya Allah. Amin. Salam untuk beliau ya Pak Willy. Kali berikut yang kami undang bukan Pak Willy tapi Pak Ahmad nanti, Pak Ahmad Sailan di sini. Saya akan minta langsung untuk diadopsi di acara berikutnya ya, Insya Allah. Siapa tahu masih bisa. Oke, wow. Nggak kerasa nih saya udah melanggar waktu, udah memakan waktu kawan-kawan 6 menit. So if you have any question guys, ya boleh langsung ajukan di sini. Kalau nggak ada pertanyaan artinya Anda nggak berguna sama sekali, so you better quit gitu ya. Please do ask your question dan as hard as possible. Karena tadi Pak Willy minta tolong ya pertanyaannya tuh jangan yang mudah-mudah. Kasih saya pertanyaan yang susah banget gitu. You should see it in my face bahwa kalau gue mau coba jawab pertanyaan itu kayak ya Allah susah banget gitu. Ya, so please, if you have any question, silahkan diposting saat ini atau bisa ambil fungsi raise hand ya untuk bisa bertanya. Going once. Tara. Ya Tara lagi. Nggak apa-apa deh. Kasihan dia lagi nggak ada istrinya, silahkan. Go Tara. Unmute. Where's Tara? Tara ini kerja di PTPN, Perkebunan Nusantara. Bosnya ada di sini, bosnya namanya Wings. Jadi kayaknya ini cara dia untuk dapat perhatian bosnya juga sih Pak Willy. Harus paham jasatnya anak gini hari ya, kelihatan banget kan? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Rene, Chief Willy, Pak Wing. Yang ingin saya tanyakan nih, Chief, bagaimana sih cara memaintain belief untuk berproses menjadi pribadi karakter seperti Chief Willy punya tadi, grateful gitu, Chief. Terima kasih. Tuh kan benar kan? Karena gini, saya menduga nanti Taufan bisa kasih komentar lebih lanjut. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak, tapi memang sangat sulit untuk terlebih sekarang untuk menjadi grateful gitu. Karena semuanya dimudahkan. Proses seolah-olah jadi semakin lebih berkurang karena everybody wants a quick fix, quick result, apapun itu gitu. If we're hungry at night, tinggal buka Gojek dan hal-hal seperti itu. So, Pak Willy, that's a very good question dari Tara. How to be grateful? I think again kembali kepada a strong belief systems ya. What do we believe in and the measures of grateful itu sendiri. I always have a view and this was again my dad who taught me bahwa kalau mencintai sesuatu itu jangan terlalu mencintai sesuatu padahal mungkin itu buruk bagi kamu katanya. Wow. Dan kalau kamu membenci sesuatu jangan terlalu membenci kalau mungkin itu baik bagi kamu gitu kan ya. That's the saying of the Holy Quran. Artinya in every, dan kemudian saya if I have to be going further dalam proses pencarian visi, misi dan purpose itu saya membaca buku by Stephen Covey. This is some 20 years ago, the 7 Habits of Highly Effective People, bahwa there's a greater thing that you need to look up to and to look for yang namanya visi dan misi itu, sehingga you need to open to paradigm gitu ya. In every occasion be always open to paradigm, bahwa mungkin ada sisi yang lain yang kita nggak lihat ketika ada satu kejadian itu. Jadi boleh jadi kita dapat promosi, dapat uang banyak. Apakah ini ujian, cobaan ya? Do I need to jump into celebrations or should I just pause and reflect? Oh
my God, gue dapat gaji lebih banyak, then I need to be able to help other people changing life in every turns lebih kuat lagi. Tapi juga kalau ada bencana, do I berkeluh kesah atau apa hikmah dari kejadian ini ya? Oh, alhamdulillah dari pandemi ini gue bisa buka puasa bersama di rumah selalu dengan keluarga. So again, the Covey book itu mengajarkan kepada saya adalah every time ada kejadian, instead of responding, pause, reflect before you act, before you respond gitu ya. Jadi ada ability to pause before responding and be open to paradigm. Am I seeing things this way or should I look at things that way? Karena selalu kalau kita menempatkan kita dalam kondisi itu, kita tidak akan reaktif, akan selalu reflecting. Oh, pasti ada hikmahnya. Oh, pasti ada tujuannya. Oh, pasti there's better thing, there's a greater things yang saya harus bisa syukuri. I think itu sih kalau saya bisa rasakan reflecting to myself bagaimana selalu bersyukur itu. Dan ya alhamdulillah sih, I think I have the most perfect life anyone can have. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. I like the fact that you said pause before responding karena itu kena banget ke gue gitu dan seringkali kan impulsif ya, langsung direspon gitu, tapi justru diminta untuk pause dan coba merasakan. Wow, thank you so much. Semoga menjawab ya Tara. Ini udah wow, banyak pertanyaan. Oke. Chief Willy ada pertanyaan dari Mas Condro. Ya, berdasarkan pengalaman ada saran khusus how to manage the expectation of karyawan yang generation millennial atau bahkan generation Z. Gitu. Kayaknya dia mengalami pain untuk berhubungan dengan teman-teman yang millennials gitu, yang the idea of staying more than 10 years itu, oh my God, really seriously gitu ya. Dan how do you deal with them? Ini mumpung ada di sini, jadi kita bukan gibah ya, karena kita ngomonginnya di depannya. Depan orangnya. I think again to the millennials itu resepnya itu again. I ask the millennials who come to the companies, so apa sih yang lo cari? Jawab deh pertanyaan gue dulu. Pertanyaan Opa, jawab dulu. Why were you born? Opa, Gangnam Style. Why were you born? Lo kan kamu tahu kamu kapan dilahirkan. Terus why were you born? Do you know that answer? Semua pasti bengong. Saya bilang, jangan sampai lo itu mengira bahwa you live only to get more money, more position, naik tangga terus gitu ya. Only to find at the end you lean the ladder on the wrong wall. Wow. Only to find at the puncak itu, oh my God, this is not the scenery which I want to see. What I have wasted the whole my life doing this. So make sure you know the wall that you lean your ladder on. Artinya apa? Tujuan. Nah, banyak kepercayaan dan tentu belief agama itu akan memberikan itu. Jadi ada juga mungkin yang tidak percaya agama tetapi mempunyai purpose tertentu untuk kebaikan kepada dunia. Make sure you find that wall sehingga ketika kita climb the ladder, you don't climb the ladder because you want to get there, because you know you lean the ladder on the right wall. Jadi kita nggak akan punya perasaan risiko. Nah, terhadap milenial juga sama. Pertanyaan itu saya throw dulu, and therefore, if you don't know your purpose, I'll teach you how you find your purpose. Bagaimana kamu menggunakan purpose itu is entirely up to you, kan? Yeah. But once you know your purpose, then you will lead your purpose, your life based on that purpose. Apakah purpose lo itu karir, uang, keluarga, agama? That's entirely mungkin irrelevant, tapi hold into that one or something greater. Karena ketika ada conflicting priorities, only if you stick to what the strongest believe in, then you will not have, akan ada konflik gitu. Coach, jadi misalnya ada dua kegiatan. Apakah gue ikut bos ngerjakan pekerjaan yang dikasih bos, atau gue mengantar anak gue nonton pertandingan sepak bola karena ini hari Sabtu dia pertandingan sepak bola. If your purpose is to give betterment kepada family, then you say, bos mah buat telepon aja deh,
besok aja juga bisa. Tapi kan sepak bola nggak bisa diundur jadwalnya. Ya. Tetapi kalau kita tidak punya purpose itu, dan you said, oh bos penting. Padahal bosnya juga nggak harus sekarang sebetulnya. Gitu. So that what I thought I teach kepada millennials, jangan mencari sesuatu sukses yang immediate, tapi look for something yang meaningful. Karena I don't believe if it's easy, it won't be meaningful. Itu as sesuatu a bit my understanding. If it's easy, it won't be meaningful. Your life is not the number. Your success of life is not the number of likes you get from your post. Itu memeable banget tuh. That's memeable ya. Your life is not about the number of the likes in your post gitu ya. Itu yeah, I just thought that one. By the way, ya bagus juga. Let's make a t-shirt out of that and wear it together and be all together gitu ya. Karena jelas pakai kaos itu kayak orang-orang kayak kita gitu. Very good. Tapi Coach Rene, one more thing juga. Just 1 minute on this one. A lot of misconception about millennials. Karena kenapa? Semua research, semua buku mengenai millennials were written by old fart like me. Ya? Yang melihatnya itu ke millennials. Sementara millennials tidak pernah menulis mengenai Zen. Why do I care writing about you? Gitu kan ya. All books about millennials. Sehingga itu banyak misconception. A lot of misconception yang harus kita luruskan. I couldn't agree more. And I think the idea pengelompokan ini kan is a good marketing gimmick juga kan. Ujung-ujungnya cakep juga lah. Orang-orang pasti punya kekhususan sendiri. I couldn't agree more. Nah, Chief Willy, ini ada pertanyaan berikutnya. I think it's quite relate to the story of Unilever. Kembali ke obrolan kita, how to stay relevant as corporation. You know, I've always marvel at Unilever, gimana bisa tetap relevan sih zaman Bu Sri Urip, terus ada Pak Joseph Bataona, dan segala macam. I cannot say secara spesifik apa gitu, but there's the Unilever thingy gitu yang I cannot express it in a way, tapi they are critical and yet they're nice. Nggak ngerti gimana, but how do you build a culture that makes sure everyone stays relevant? Itu goks banget sih, karena pertanyaan dari Agam nih di sini ditanya gimana caranya bangun karakter atau budaya perusahaan yang positif secara kolektif di lingkungan kerja yang beragam. Jadi I think Unilever itself is a success story. I wish you can write a book about that, gitu, cerita tentang perjalanan panjang Unilever. Karena kalau dibilang industrinya volatile banget. Any big conglomerate juga sekarang banyak masuk ke industri ini. And yet you still maintain way to be relevant gitu. Gimana sih? Ya, karena part of it itu hampir semacam yang namanya culture-nya itu taught, there was a part of it was taught culture, tetapi karena taught culture dilakukan kepada semua orang dan semua orang appreciate that culture, akhirnya menjadi, kita tuh nggak pernah loh di Unilever bilang, hey culture kita ini ya, nggak pernah, nggak ada. Tapi kita selalu bilang, coba tanya ke karyawan, kalau ditanya culture di Unilever itu seperti apa sih, they should be able to respond in a way sama gitu. Tapi nggak pernah ada tuh training mengenai culture di Unilever, itu nggak pernah ada gitu. Tapi we were taught about the value of integrity, the value of respect to others, the value of treating everyone fairly gitu ya, giving opportunity to everyone fairly regardless of who they are, where they come from, fairly everyone. Karena jadi prinsip-prinsip itu sangat universal gitu kan ya. Di semua agama kita juga pasti semua orang harus treated fairly. Semua orang harus be respected. Integrity, yaitu doing the right thing when no one is looking, itu selalu diajarkan. Nah, lama-lama itu jadi embedded. I think itu menjadi semua orang ingin walk the talk di situ. Jadi I think karena itu kalau gue merekrut is less of skill yang gue rekrut, tapi pertama karakter. Pertama karakter, attitude, values yang dia punya, dan what kind of culture will he bring into this company gitu. Jadi kita memang there's perhaps, kalau gue membayangkan sekarang, perhaps there's an unconscious mode di orang-orang kami Unilever itu, bahwa culture kita itu seperti begini tanpa harus menyebutkannya. Tapi mudah-mudahan semua orang bisa
relate that the culture of fairness, integrity itu tetap sama dibanding di semua orang. I think that answers a lot of things gitu, karena obrolan kadang-kadang the overly focus on culture melupakan bahwa culture is what actually happens, value is what you want to push, but in the end how the value is being perceived. Kayak misalnya bos bilang, oh ini organisasi terbuka, tapi pintu dia selalu tertutup. He always blame others gitu. That doesn't resonate gitu ya. Dan ternyata tidak ada secara spesifik obrolan tentang culture justru di Unilever. Dan semuanya obrolannya lebih banyak bicara tentang values, karakter, dan skills. Seperti itu ya Pak Willy. Betul. So without going into a territory yang menjadi debating and conflicting, which I'm sure you've read in the past 1 week what happened in Instagram to company like Unilever kan ya. Tapi that's because di company ini bukan ingin mempromosikan sesuatu attitude tertentu, tapi ingin membilang bahwa we are treating everyone fairly regardless who they are, where they come from. Tapi and therefore we don't want to judge di sini. What we want to promote adalah semua orang itu harus di-treat fairly, tetapi kita tidak ingin mempromote sesuatu behavior yang jelek gitu. So that gets the company into hot water sometimes juga gitu, karena different perception in people yang harus kita jelaskan. Yang kita inginkan itu adalah semua orang tuh harus di-treat fairly, karena yang namanya Gusti Allah itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk sukses. Dia tidak bilang, kamu karena kamu terlalu ganteng nggak boleh kamu sukses ya, nggak begitu juga kan ya. Jadi yang di atas pun juga pasti memperlakukan umatnya secara fair. Jadi kita ini value gitulah yang dari founding fathers gitu kali concernnya, yang mengapa itu jadinya repeatable tanpa harus diajarkan gitu di workplace. It's interesting karena pasti mungkin apalagi sekarang dengan social media dan segala macam intensitasnya bertambah. Ini Arninta juga nanya, and it's along the same line yang tadi Chief Willy sampaikan. Assalamualaikum Chief Willy, apakah pernah selama dalam perjalanan hidup menemukan hal yang bertentangan dengan value utama, which is what is being taught right or wrong by our religion? Kemudian secara spesifik itu berbeda dengan lingkungan kita berada, misalnya lingkungan pekerjaan. So how do you respond to that? How do you gauge in between the differences antara values per se dari religion, agama, family, sama satu lagi value yang diintroduce oleh organisasi, which is respect others equally, being fair gitu. How do you find the balance atau harmony lebih tepat? Yeah, I think this one again relate kepada value dan principles yang kita punya ya. Kalau misalnya principles kita, katakanlah I'm just saying because I'm reflecting of myself. Salah satu prinsip yang saya pakai itu adalah agama saya gitu misalnya ya, Coach ya. Agama saya melarang saya melakukan ini. Then it becomes a principle to me yang nggak boleh debated, nggak boleh questions gitu ya. Karena yang namanya principle itu misalnya ya, I'm just saying agama saya tidak membolehkan saya minum alkohol gitu misalnya. That's a principle to me gitu. Dan nggak ada, itu jelas, debate itu jelas nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya ada acara-acara di Unilever, semua orang minum alkohol karena saya pernah bertugas di Inggris, di Singapura, di Australia, it's part of their drinks gitu ya. Tapi I think to that questions, appreciating differences, tetapi kita juga menceritakan who we are as a person is also important. Terkadang orang Indonesia itu kita ingin mengerti orang lain. Oh, supaya saya akrab dengan Rene, gue harus ngerti Rene itu paling nggak suka kalau gue begini. Gue mengerti dia. Tetapi yang sering lupa orang itu menceritakan, Om Rene, boleh nggak aku cerita siapa aku sebenarnya? Supaya Om Rene juga ngerti siapa aku. Jarang. Orang Indonesia sering wanting to serving others, tapi tidak pernah menceritakan who I am as a person. Just sharing. People don't know you that well. You're not assertive enough to tell them. Dan ketika ada masalah, you think, you never told them mengenai your needs. Saya boleh cerita sedikit. Saya berapa tahun in total ya? Mungkin 6 tahun in total berdinas di luar negeri.
Selama berdinas negeri 6 tahun, selalu saya nauzubillah tidak sholat Jumat hanya sekali. Karena kenapa? Setiap saya datang ke tempat baru, saya pasti menceritakan, selain saya mencoba understand the culture, saya menceritakan who I am, what's my need. Ke semua chairman, ke semua board member, bahwa saya itu harus beribadah sekian 5 kali sehari, jamnya segini-gini aja ya. Jadi kalau ada board meeting, gue harus izin atau kagak. Keren. Nah, chairman saya yang di Australia, saya tuh head of HR di Australia saat itu. No, don't need my permission. Ketika kamu waktu-waktu sholat, please go ahead. Wow. Karena itu waktu Jumatan, ya gue berdiri aja. Gue tinggal gini aja. Go ahead, gitu ya. Karena they respect us. Kenapa? Karena kita menceritakan what's our needs. Gitu. Jadi nggak pernah conflicting. Ini clear banget. Karena what you're saying adalah kadang-kadang kita suka berasumsi bahwa orang harus ngerti gue. Orang harus tahu gue. Tapi kita lupa bahwa dia punya experience, punya background yang nggak mungkin kalau kita nggak ngomong dia ngerti gitu. Have you told them? Kadang-kadang kita berasumsi aja gitu ya. Wow. So kembali ke pengalaman yang menarik tadi, did you get any opposition? Ternyata enggak ya. They're very nggak pernah. Wow. I worked 2 years in UK, in London head office. I worked 2 years in Singapore. I worked only 6 months in Australia. But in Australia itu posisinya I was head of HR for Unilever Australia. Jadi kalau board meeting itu semua strength, wah board meeting serius banget gitu. Tapi ada juga waktu Jumatan board meeting itu. And my CEO no, kalau Jumatan hari Jumat jam sekian sampai sekian, gue harus Jumatan. Jadi there's no debate. Why is it always keluar setiap jam sekian sih? There's no debate. They understood that perhaps that's why I stay in this company karena the value of this company itu relates to me and my value itu along to the greater purpose. Jadi ngapain sih? Do I want to be so rich tapi gue nggak bisa sholat? Maaf, ini just ini aja gitu ya. Just say. Jadi karena bisa sholat nyaman itu is my value aligned to my purpose, then I will make sure that I get that purpose. Nah seringnya kita itu sering nggak ada kesempatan, nggak ada ini. No. It's you have to make the decision for yourself. Pernah ngomong ya, Masya Allah. Cool. Betul, I love this. Ini mind blowing banget sih, mind blowing banget. Nah, this time I would like Wing. Are you still there, Wing? Aduh, jangan nanya dong, Om Wing. Still live. Okay, Wing. Ask Pak Willy something difficult. Okay, so. No, like he know a lot of the answer. I don't want to ask questions. Gue pengen 2 orang ganteng ini ngobrol ya, ganteng beda zaman istilahnya ya. Tapi kayaknya beda zaman. Kita keep aja buat tanggal 16 deh nanti kalau gitu ya. Oke. Wow, jawabannya mencerahkan banget ya. And I think you should see the chat column Chief Willy. Everyone was like, it's a simple thing, tapi for a lot of people I think it's mind blowing karena ternyata you just need to sometimes over communicate it. You say it, you ask it gitu dan you demand kalau perlu, be assertive enough. Dan itu gokil banget. Gokil banget. I am mindful with the time. How much time do you have? Bisa lewat-lewat dikit masih dimaafkan. Berapa menit? No worry. On my part. Relax ya. Oke. Ya. Saya akan ajukan, ada yang mau nanya lagi nggak supaya nggak cuma muka gue ya. Rizal yang ada di boardroom-nya, dia kayaknya ada di tempat bosnya. Ya. Ada pertanyaan? Any question? Siap, Coach. Izin sedikit, Coach, bertanya pada Chief Willy, Coach. Dengan senang hati, silakan Rizal. Coach Rene. Go ahead. Ya, go ahead. Oke, thank you, Coach. Thank you. Chief Willy, selamat malam, Chief. Selamat malam. Saya ingin bertanya, Chief. Jadi sekarang saya bekerja di salah satu BUMN, Alhamdulillah. Sebelumnya saya dari satu kantor consulting, Chief, di Big Four. Nah, itu ada perubahan culture yang sangat shocking gitu. Mungkin tadi soalnya Chief juga notice soal karakter. Nah, karakter kita itu ketika kita pindah dari suatu perusahaan consulting ke perusahaan BUMN, itu kan pasti kan ada culture shock-nya juga. Sampai mana tingkat adaptasi kita terhadap culture tersebut, Chief? Terima kasih. Ya, I think adaptasi terhadap culture itu
kita sering kali membayangkan bahwa the grass always greener in other fans gitu kan ya, and always like that, padahal tidak selalu begitu juga. That questions I think I would answer it bahwa apakah kita akan kalau kita memasuki suatu culture tertentu, apakah kita memasuki culture yang agreeable dengan kita atau enggak agreeable. Agreeable itu maksudnya kalau ternyata culture-nya itu culture yang secara ya, illegal atau tidak halal begitu gitu ya. Do we want to be part of that one or not? Now, if we want to be part of that one, be peaceful with that one. If not, what can you change kepada culture tersebut? At the end of the day, I think kita selalu berpendapat bahwa apa yang kita miliki saat ini tidak ideal dan kurang, sehingga saya harus mencari tempat yang lain. Not knowing bahwa decision kita itu mungkin tidak berdasarkan informasi yang penuh dan selalu berdasarkan emosi kadang-kadang gitu, sehingga kita pindah. Nah, jadi about change in culture itu adalah bagian dari sikap kita untuk open to paradigm. Jadi tadi saya di awal dikemukakan, do I want to stay here and observe this culture, or do I want to look at the culture from different angle and be open to new paradigm? So the way you look at things differently gitu. Karena mau culture apa saja, kalau kita merasa ingin mengubah menjadi lebih baik, that's good. Tetapi kalau tidak mengubah menjadi lebih baik, the worst adalah kita merasa victimized. Nah, itu yang saya nggak mau. Ya, jangan sampai kita merasa victimized oleh circumstances. Kalau kamu nggak setuju, ubah. Kalau kamu nggak bisa ubah, then do something about yourself. Either change your actions or change your mindset. Gitu. Kalau mau nggak setuju, ya udah keluar. Kalau nggak mau keluar, ya change your mindset. Gitu ya. Seringkali orang Indonesia itu ngerasani, kemudian marah-marah, misu-misu, nuduh-nuduh orang lain, tapi ya di situ aja gitu. Itu yang saya suka agak apa ya, change it. If you don't change it, ya udah, you go No one away. will change But if it you for don't go you. away, then change your paradigm. Exactly. No one will change it for you ya Pak Willy ya. Yeah, no one will change it for you. Yeah. Kita doakan ya Rizal lebih pertanyaannya ini mencerahkan, Masya Allah. Tampar ya bro. Nah, ini there's an interesting question ya dari Desiree, namanya dari Rameisha, Desiree Rameisha. Saya menduga dia muda sekali, karena di sini tulisannya gimana kalau di lingkungan kerja kita itu banyak yang lebih tua. Maksudnya kayak Pak Willy gitu, kayak Om Willy, dan mereka sudah pada tahap resisten terhadap ide-ide dan belief yang dimiliki oleh yang muda tadi itu. How as the young they need to behave. Terima kasih Chief. Halo. Tapi juga look from the eye of others dulu. Kalau menurut saya, artinya begini. Kalau sudah tua, tidak mau belajar sesuatu hal yang baru, tidak belajar teknologi, tidak mau belajar mengajar dan lain-lain, then you have to be part of the change itself gitu ya. I myself misalnya, saya itu punya coach. Coach saya itu adalah asisten manajer yang baru masuk. Misalnya contohnya ada asisten manajer yang baru masuk di HR, dia itu dulu wartawan di English-based newspaper, wartawan. Dan I find it, ya kayaknya anak nulisnya bagus banget. Dan I inquire, oh iya Pak, dulu saya bekerja di koran ini, wow. Saya bilang, I've always wanting to write a book, just like Chief Coach Rene writing a book. My passion, Coach, just one thing, I want to write a book. Dan saya tuh belajar, ya Pak, can you teach me how to write? Saya bilang, oh Bapak, no, really. Lalu emang di milenial ini apa sih yang ingin diketahui dari milenial ini? Kemudian kita diskusi, dan gimana kalau saya write mengenai ini. Nah, jadi kita yang tua-tua tentu harus open dengan paradigm, tapi to your questions, bagaimana mensikapi orang-orang tua-tua yang tidak mau berubah? I think you owe them a questions gitu ya.
apakah Anda melihatnya from your view only? Have you also tried to look it from their view? Yeah. Nah, kedua belah pihak memang idealnya begitu. Si yang tua juga harus mencoba melihat segala sesuatu dari mata milenial, tapi yang milenial juga harus bisa melihatnya dari yang mata lebih senior gitu. Sehingga both view itu will be enjoyed at the same time. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi my sisi saja. That's my advice. There's a lot of lesson learned from old people like ourselves. empathy. Wow, oke. Gue mau ngasih kesempatan buat Taufan. Do you have any question, Taufan? Yes, siap. Terima kasih. Salam. Lu dari Korea aja, ya Allah. Selamat malam, Coach Rene, Chief Willy. Salam hangat, salam hormat. Terima kasih. It's very insightful discussion. Short, quick question saja, Chief Willy. Ada dua konteks antara eksperimen sama experience. Kalau ada dalam menyikapi sesuatu, oh ini harusnya based on experience, atau no, we have to brave to do an experiment. Nah, sebagai praktisi HR, Chief Willy, bagaimana melihat situasi sekarang? Karena ini relate dengan bagaimana leaders making decision. Kapan sesuatu itu bisa diukur dengan eksperimen, kapan sesuatu itu memang ya based on experience. So, the gap between generation itu kadang-kadang juga bisa menjadi sesuatu hal yang besar kalau narasi tentang eksperimen dan experience ini tidak disambungkan dengan izin kira-kira pandangannya Chief Willy bagaimana melihat eksperimen versus experience. Hatur nuhun. Terima kasih. Wah, gila. You know that he's a smart cookie ya. Jadi he's a PhD. Makanya pertanyaannya tuh juga susah banget kayak kita susah lagi banget pertanyaannya krik gitu kan ya. Nah, kita langsung live dulu ya. Kapan kita keluar dulu ya. Terima kasih. I'm of a view bahwa segala sesuatu bermula dari diri sendiri ya. Dan dari sendiri itu there's what we call yaitu mungkin dengan karakter, dengan sifat, dengan value dari diri sendiri. Termasuk salah satunya adalah kemampuan kita to have a learning agility. Jadi my view adalah tidak fixated, tidak percaya kepada sesuatu hal itu harus dipercayai segala sesuatu kecuali sesuatu hal yang sifatnya katakanlah kepercayaan atau agama. Tapi things should be constantly viewed based on our learning agility. Do we want to learn things and look things from different perspectives atau enggak? Nah, back kepada your questions antara eksperimen dan experience, why do I have to choose between experience and experiment? Gitu? Why can I not combine? Yeah. Why can I not experience, but also as someone who have that experience before? Saya tuh selalu punya, ke anak buah selalu bilang, saya orang baru di sini, saya itu chief coach, saya itu setiap kali ada masuk ke lingkungan baru, saya spend 1 hour one-on-one dengan orang-orang di lingkungan tersebut untuk mengetahui siapa dia dan menceritakan siapa saya seperti tadi kan ya, to seek first to understand and then to be understood. Tetapi saya juga selalu melihat, saya ke Australia jadi head of HR. Willy, kita harus ganti ini harus ganti ini karena berdasarkan pengalaman ini kita harus dobrak ini. Wait. My philosophy adalah sebelum saya take down any fence, I will ask to those who build this fence, why did he build this fence? Baru kemudian saya memutuskan, do I need to extend? Do I need to merubuhkan? Do I need to build baru? Unless I know the answer, why he built that fence, saya itu nggak akan jump ke conclusions gitu. So I think that's a combination of experience. The fence has been there. Do I want to repeat the fence or experiment? Do I bongkar the fence? Kalau saya tuh view-nya tanya dulu ke yang bikin pagar itu. Kenapa dia bikin pagarnya aneh? Sebelum lo bongkar dan ganti, tanya dulu. Nanti dia akan jawab, Pak, saya bikin pagar itu begini karena di bawah fondasinya. Oh, begitu. Kalau begitu, maka saya akan lakukan itu. Oftentimes then now, as a leader, kita masuk ke tempat baru, keinginan itu ngacak-ngacak organisasi. Ganti ini, ganti itu, ganti ini. Karena ingin show off. Ingin memastikan my first 100 days itu
deliver something yang kelihatan gitu. My view adalah check, and then you decide later on. So I'm of a view of combination, I think. Okay, brilliant answer. Thank you, Chief. Atur nuhun. Thank you. Dia lulus ya. I think he can get a PhD too, right? I want to enroll PhD now. Semangat, Chief. Okay, guys, I'm very mindful that it's over 9 o'clock and some of you already very sleepy. And I'm going to allow a lady, ya, perempuan, bergender perempuan, bukan yang beraspirasi jadi perempuan, yang benar-benar perempuan untuk bertanya langsung. Silahkan. Anyone, ladies? Raise your hand. Ini jangan-jangan foto perempuannya palsu semua ini. Gimana nih? Silakan. Going once? I scare them too much sekali, Coach. I doubt it. Ya, Mbak Tanang ada pertanyaan nggak dari Terang Jakarta atau anyone? Lucia? Kang Agus. Kang Agus bukan perempuan dulu. Ya, Coach mau nanya boleh? Masya Allah. Akhirnya. Iya, makasih banyak sebelumnya Chief Willy, keren banget sharingnya. Saya kerjanya di Kementerian Keuangan. Ini Masya Allah. Kayak apa namanya? Tahu acara ini juga sebenarnya mendadak, dapat dari Instagramnya Mbak Nita. Kayak nggak expect apa-apa sih sebenarnya, tapi ternyata ini tuh meaningful banget gitu. Dan, Allah works in a miraculous way. Tidak ada kebetulan dalam hidup, Masya Allah. Iya, kayak grateful banget gitu bisa room ini. Nah, yang mau saya tanyain kan tadi ngomongin ngebahas purpose. Tadi juga udah sempat dibilangin bahwa anak-anak millennials itu mostly juga kita nggak tahu purpose kita apa gitu. Nah, pertanyaan saya tuh gimana caranya ngebangun purpose senior-senior kita atau bahkan atasan kita gitu. Karena ngerasanya kayak kita tahan tapi pimpinan kita tuh kayak purpose-nya juga nggak jelas gitu. Kayak ngebangun purpose-nya gimana gitu, Coach. Saya pengen ngundang Coach Willy ke acara kantor saya tuh buat sharing ke para pimpinan saya. Kalau Coach Willy, kalau Chief Willy itu, he is a professional, but you can invite me. Ya, dan di sini alasannya kenapa kita ngadain ini supaya Rene bisa showcasing kalau siapapun bisa ngajak Rene. #dapurngebul. Iya. Ya. Coach Rene, kantor saya udah pernah ngundang Coach Rene loh, tahun 2018. Dan kamu bangga, 2019 mana? 2020 mana? Oke, baik. Baik, Coach. Baik. Terus ya, sebelum Chief Willy jawab, pastikan ya bahwa yang namanya Kementerian Keuangan itu considered to be younger organization dibandingkan Unilever. Tadi di depan saya udah sampaikan ya, Unilever tuh umurnya jauh lebih tua dari Republik ini. So there's still hope. Ya, there's still hope, don't worry. Walaupun orang-orang tua itu kelihatannya purposeless, tapi percayalah nggak ada kebetulan mereka dihadirkan dalam hidupmu. Silahkan. No, actually, your top leader is very purposeful person and clear in directions, and you have lots of people in your department who do so as well gitu ya. Karena Bu Ani dan tim kan pernah ke kantor kami dan seluruh jajaran-jajarannya gitu ya. Jadi ingat saat itu ya beliau ingin melihat ways of working di Unilever, jalan-jalan mengenai bagaimana agile ways of working itu terjadi, diajak ke kantor bahwa direktur itu nggak punya ruangan, mejanya harus selalu bersih. Waktu itu Ibu dengan beberapa dirjen ngelihat masuk ke ruang chairman. Tuh, lihat, ini mejanya cuma begini dengan teak wood yang berlapis, bukannya I assume kalau di Kementerian Keuangan meja jati yang panjangnya 3 meter gitu ya. Sedangkan chairman saya mejanya kecil banget dan nggak boleh ada kertas. Tuh lihat ya, nggak ada kertas nih. Jadi I think it's a lot of change can come from that one, karena bapak-bapak yang ikut juga kita ngetawain juga dimarahin oleh Ibu Menteri di situ.
waktu ibu di Washington itu begini, west overworking, nggak banyak office boy dan lain-lain, self service dan lain. Jadi purpose itu kita mungkin melihat orang Indonesia itu juga sebetulnya punya purpose, tetapi jarang yang bisa menyebutkannya. Jadi bukan berarti yang tua-tua itu tidak tahu purpose, tidak tahunya, mungkin tidak pernah mempunyai privilege like I did, bahwa your purpose has to be secara sadar, coba dituliskan deh. Begitu dituliskan, oh iya ya, mungkin mereka punya, cuma my suggestion would be to share bahwa everyone itu idealnya mempunyai purpose dan itu share kepada orang lain. My purpose, just like I did just now, bukan apa-apa, bukan saya sok-sokan men-share purpose saya, cuma kalau saya ketemu sama Coach Rene lagi suatu saat, dia akan mengingat saya, hey Will, katanya lu changing life in every directions. 2 tahun lu kagak ngapa-ngapain mengubah nasib orang. Jadi, I want that purpose to give me a sense of social responsibility gitu. Dengan saya mengucapkan purpose saya, I expect someone who hear me itu ngasih feedback kalau saya belum melakukan itu. Nah, I think it's good opportunity if you think bahwa teman-teman di kantor itu belum mempunyai purpose, mungkin mereka sudah punya, cuma belum mengucapkan. So invite them. Start with yourself. Pak, ngobrol yuk, makan siang yuk. Saya tuh begini. Pak, saya pernah dengar mengenai purpose. Start with yourself. Beautiful if you can start the movement changing the culture from yourself. Wow, epic. Banyak ya. Epic. Semoga jelas ya Lucia ya. Habis ini besok langsung minta langsung ke kantornya Bu Ani, bilang Bu Ani masih inget nggak Unilever kemarin? I just met with the guy and we need to do some changes di sini, okay? Follow me. Iya Jo, maksudnya kalau kayak di kementerian itu kan emang jenjangnya tuh kayak banyak banget gitu kan. Maksudnya apalagi di kita middle management dan lain sebagainya gitu. Kadang kayak top leadernya udah clear tapi di middle-nya itu tuh kayak gimana ya, kayak gitu deh rasanya. katanya orang itu tidak akan ditimpakan sesuatu melebihi kapasitasnya. So you should be thankful. Allah entrusted you with this extremely difficult task to make sure bahwa yang di tengah-tengah itu nggak merasa sebagai remah-remah momogi. Masya Allah. my chance to make a change gitu ya. Indeed. Exactly. Masya Allah. Guys, I'm very mindful sekarang udah lewat jam 9 and ini udah past Pak Willy bedtime. So gue tambah kurang ajar. I think this will be the last he say yes to this invitation. Ya. Dan gue tahu pasti foto-fotonya bakal makan waktu lama. So thank you so much for coming. Dan obrolan malam ini nanti akan ditampilkan di YouTube kami yang followernya baru sedikit sekali. So please tahu diri ya, kalau udah datang malam ini, don't just stand idle but follow us. Karena yang namanya ridho Allah mengikuti follower. Bukan, salah, enggak ya, beda ya. Tapi paling enggak, by all means follow, bilang sama teman-teman yang ada. Jangan lupa pekan depan kami akan ada diskusi juga bersama CEO-nya Pelni, namanya Pak Insan, ya Pak Insan Tobing. So it would be a very interesting talk karena dia orangnya juga seru. Menurut gue kayak 11-12 dengan Steve Kosasi tempo lalu. Dan minggu berikutnya, siapa? Bapak Wing Antariksa. Ya. Wow, luar biasa. Please mark your agenda, tanggal 9 dan tanggal 16. In the meantime, don't go just yet, karena you need to be in the photo. Make sure wajahnya kelihatan. Coba semuanya dinyalain. Istriku yang cantik namanya Intan Yamuna yang akan memberikan komando. Go ahead. Oh, Rani, salah. Tuh kan kalau pernah dengar nggak Pak Willy? Kalau mom tuh mom in law, dad tuh dad in law, ya kan? Kalau sister in law, brother in law. Tapi kalau istri, she is the law, gitu kan? So we just. Oke, ayo foto, mulai. Oke, siap-siap ya. Keren. Slide pertama, senyum, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Kita slide ke berapa ya? 1.
Nggak tahu, senyum Ada aja, di Pak. terusnya, kita berbaik sangka bahwa we're in everyone. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga, sabar ya, ada 8 slide nih. Push. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide, oh udah, 7. Oke. Selesai. Chief Willy, doa kami untuk ayah tercinta, doa kami untuk keluarga Alhamdulillah, Chief amin. Willy, Masya Allah. Doa kami untuk kawan keluarga Chief Willy Silent. Amin. Dan insya Allah silaturahmi ini bisa terus dilanjutkan. Insya Allah. Tepuk tangannya ya. Dan if you have anything else with regards to tonight talk, boleh langsung colek kami ada di Limitless, atau bisa ada Kang Taufan di sana, Rumah Millennials, ada Kampus Update, dan ada Terang Jakarta. Terima Ya, mohon maaf kalau sembrono emang aslinya seperti ini. So insya Allah kita jumpa lagi pekan depan dan pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Coach Rene, thanks Chief. Thank you. Sehat-sehat semua, insyaallah. Thank you. Barakallahu. Terima kasih Mas Rene. Sama-sama. Thank you, Coach. Thank you, Chief. Mas. Hai Aco. Coach. Thank you, Chief. Thank you.